Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu siap untuk bermakrifat atau mengenal Allah dengan hatinya atau kolbunya, bukan dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Maka sesungguhnya hatilah yang mengenal Allah, dan hati pula yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati pula yang beramal untuknya, hati yang berusaha menuju kepadanya, dan hati pula yang menyingkap tabir penghalang terhadap sesuatu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan anggota-anggota tubuh yang lain hanyalah menjadi pengikut atau pengiring atau pelayan, dan hanya sebagai alat-alat penghidmatan kepada Allah. Dan hati memperlakukan anggota-anggota tubuh yang lain itu seperti layaknya seorang raja yang sedang memperlakukan hamba sahayanya, atau laksana gembala yang memperlakukan ternaknya, atau seperti tukang kayu atau pengrajin yang mempergunakan perkakasnya untuk kebutuhan pekerjaannya. Dan hatilah yang bisa diterima di sisi Allah. Apabila hati selamat dan bersih dari selain Allah, maka ia tidak akan terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila hati atau kolbu tenggelam kepada selain Allah, maka hati itulah yang akan dituntut, hati itulah yang akan diajak bicara, hati itu pula yang akan dimurkai, dan hati itu jualah yang merasakan bahagia apabila dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati itu jugalah yang merasakan sengsara apabila dia jauh dengan Allah. Maka beruntunglah manusia apabila ia dapat membersihkan hatinya, dan hati itu pula yang mengalahkan dan mencelakakannya apabila ia mengotori dan menodainya. Pada hakikatnya hatilah yang taat kepada Allah, sedangkan ibadah yang dilakukan oleh anggota-anggota badan lainnya adalah cahayanya, serta hati pula yang berbuat durhaka dan melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kejahatan yang dilakukannya yang mengalir ke seluruh anggota badan ini adalah merupakan bekas-bekasnya. Maka dari itu, dengan gelap dan terangnya hati, maka nyatalah kebaikan dan kejahatan lahiriah, karena setiap bejana atau cermin akan memantulkan atau membayangkan apa yang ada di dalamnya. Apabila manusia mengenal hatinya, niscaya ia akan mengenal dirinya, dan apabila dia mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Sebaliknya, apabila manusia tidak mengenal hatinya, niscaya dia tidak mengenal dirinya, dan apabila dia tidak mengenal dirinya, niscaya dia tidak akan mengenal Tuhannya. Barang siapa tidak mengenal hatinya, niscaya lebih tidak mengenal yang lainnya, karena kebanyakan makhluk tidak mengenal hati dan diri mereka, atau dibatasi antara hatinya dan diri mereka. Allah sesungguhnya membatasi seseorang dengan hatinya, dan cara membatasi itu ialah dengan menghalanginya dari mengenal sifat-sifat hati dan cara-cara perputarannya antara dua jari dari jari-jari kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Dan hati itu kadang-kadang menurun ke bawah sejauh-jauhnya,
merendah ke upuk-upuk setan yang durjana, dan kadang-kadang meninggi naik ke atas puncak-puncak ketinggian, meningkat ke alam malakut yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak mengenal hatinya sendiri untuk diteliti dan dijaga, serta tidak digunakan untuk mengintip sesuatu dari perbendaharaan alam malakut atau abstrak, ia termasuk dalam apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hajj ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.